Assalamualaikum, apa kabar semua? Kita bikin brownies dengan layer yang ada 3. Di tengah itu ada yang coklat, nyoklat banget rasanya. Yuk kita bikin sama-sama, semoga hari Anda menyenangkan. Ini kita siapkan dulu untuk loyangnya. Dan ini saya oles dengan menggunakan margarin, kemudian saya taburi dengan terigu. Kemudian juga masih kayak kasih baking baking paper ya, biar nanti kita mudah untuk melepaskannya. Jadi tidak kesulitan, tinggal ditarik saja karena memang untuk loyangnya ini baking papernya saya lebihkan di samping kiri dan kanannya. Jadi nanti pada saat kita akan mengambil atau kalau sudah masak itu tinggal kita angkat saja gitu ya. Jadi sudah terangkat semua. Atau teman-teman mau pakai dengan cara yang lain silakan saja, monggo. Dan inilah penampakan dapur saya. Dapur desa. Kebetulan saya hari ini nggak ke lahan. Biasanya saya ke sawah. Karena di lahan kita ada pohon cabai, tomat, kemudian timun baby, timun besar. Kemudian juga ada buncis, kacang panjang. Dan juga ini kita baru mulai tanam untuk padi. Oke teman-teman, boleh memakai cara apapun untuk memberikan alas pada loyang Anda, silahkan saja. Kalau saya pakai model begini sudah pas gitu ya, jadi tinggal diangkat gampang gitu. Oh ya, gimana dengan cuaca di kota Anda hari ini atau minggu-minggu ini ya? Kita prihatin juga dengan apa yang terjadi di Turki. Kita berdoa sama-sama semoga saudara-saudara kita di sana diberikan kekuatan, ketabahan untuk menerima cobaan ini ya. Dan di Klaten di mana saya tinggal ini hampir tiap hari hujan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi samping kirinya kita lebihkan untuk baking papernya untuk memudahkan kita untuk mengangkat nanti brownies yang sudah matang. Dan kalau hujan seperti ini memang kita biasanya bikin cemilan-cemilan gitu ya. Oke, untuk langkah yang berikutnya kita akan membuat atau melelehkan coklat, ada cooking coklat ya. Nanti berapa kebutuhannya saya akan tulis di deskripsi. Kemudian saya tambahkan dengan minyak. Ini saya cara pakai untuk mencairkannya dengan cara ditim ya, tapi ditimnya air panasnya tidak saya taruh di atas kompor, tapi sudah saya panaskan sampai mendidih. Dan juga panci untuk coklatnya saya taruh di atasnya. Nah seperti ini. Ini cepat sekali lelehnya dan juga nggak boros gas ya. Nah ini cepat sekali leleh, kemudian hati-hati karena memang panas, air di bawahnya di panci itu air yang sudah mendidih ya teman-teman. Jadi panci yang berisi coklat tinggal kita taruh di atasnya. Jangan lupa juga coklatnya sudah dipotong kecil-kecil jadi mudah untuk leleh ya. Nah nanti setelah leleh semua akan kita singkirkan dulu, kita simpan dulu. Kita akan lanjutkan dengan menyiapkan bahan-bahan yang lain. Ini sudah cair ya teman-teman, hati-hati mengangkatnya. Kita singkirkan panci panasnya. Kemudian kita aduk lagi supaya mencair rata gitu ya. Jadi tidak ada lagi coklat yang masih butir-butir gitu ya, apalagi masih utuh. Tapi dengan cara tim seperti ini cepat kok lelehnya, apalagi ditambah dengan minyak goreng. Nah kemudian kita akan siapkan bahan keringnya. Ini ada tepung terigu, kemudian saya pakai protein sedang. Kita ayak bersama-sama dengan coklat bubuk.
Nah ini kita ayak biar nanti hasilnya lembut tidak bergerindil ya teman-teman. Kemudian saya berikan baking powder, kemudian juga ada vanili. Mau pakai, saya kok lebih prepare pakai vanili yang bubuk ya. Kita satukan, kemudian kita ayak. Nah nanti hasilnya akan lembut sekali, tidak ada yang bergerindil. Kalau teman-teman punya cara lain, monggo silahkan. Nah ini yang masih bergerindil, kalau masih bisa kita haluskan, tetapi biasanya ada yang keras gitu ya, tidak bisa kita haluskan. Nah, seperti ini kita tidak pakai, kita sisihkan dulu bahan keringnya. Nah seperti ini sudah rata ya. Kemudian kita siapkan untuk bahan cairnya. Ini kita ada 4 butir telur. Pilih telur yang masih bagus, kemudian telurnya harus ada di suhu ruang. Jadi kalau teman-teman mengambil telur dari kulkas, diamkan dulu di suhu ruang ya. Jadi sampai dia menyesuaikan suhunya. Kemudian kita tambahkan juga selain telur nanti ada gula pasir. Kemudian kita tambah dengan SP ini untuk pengembangnya. Nah untuk penggunaan SP ini juga harus hati-hati ya teman-teman. Kalau nanti kebanyakan juga nanti akan terlalu keras gitu. Kalau saya sih kayak bantet gitu malahan ya kalau terlalu banyak ya. Tapi kalau sesuai dengan resep, alhamdulillah insya Allah nanti bisa bagus. Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan yang rendah, kita tingkatkan ke sedang, kemudian ke kecepatan yang paling tinggi. Ini kita kocok sampai putih mengembang dan berjejak. Ini kurang lebih selama kurang lebih 7-8 menit ya. Kalau Anda punya standing mixer lebih enak lagi, jadi tidak karena saya nggak punya, jadi ini pakai mixer biasa seperti ini. Nah, kita mixer selama 7-8 menit bisa ya. Tapi demi sebuah brownies yang kita akan cicipi, nggak masalah ya. Nah ini kita kocok sampai putih berjejak ya, mengembang. Kalau penggunaan SP-nya cukup, nah ini sudah bagus seperti ini. Jadi ketika mixernya kita berdirikan, dia akan turun perlahan-lahan. Kita campur bahan kering secara bertahap. Ini saya campurkan sebanyak 2 kali. Kita aduk dulu dalam kondisi mixer mati, biar nanti tidak berhamburan. Ini kita mixer dengan kecepatan kecil saja teman-teman. Yang penting bisa tercampur antara bahan kering dan juga bahan basahnya ya, jadi tidak perlu dengan kecepatan tinggi. Ini yang kedua saya campurkan sampai rata. Ini masih juga teman. Jadi gunakan kecepatan paling rendah asal tercampur saja ya. Nah ini kemudian kita campurkan coklat yang kita lelehkan secara bertahap juga. Campurkan 2-3 kali gitu ya. Ini biar nanti merata dengan campuran bahan dan bahan basahnya. Mixer sampai ke dasarnya ya teman-teman. Jadi sampai ke dasar bowl gitu. Jadi nanti tidak ada sisa-sisa yang di bawah ini yang tidak tercampur, yang nanti di bantat gitu ya bumbunya ya. Biasa sih bukan pinter amat ya bikin kue, tapi kadang-kadang ingin nyoba gitu. Bilang di rumah dan ternyata selama ini sih nggak pernah dari alhamdulillah, walaupun kadang-kadang bentuknya kurang cantik lah, kurang inilah ya. Ini mixer kita matikan, kemudian kita aduk dengan spatula, pastikan sampai di bawah bowl ini tidak ada minyak, tidak ada endapan coklat ya. Kita pakai sistem balik ya, jadi diputar ke arah kanan, kemudian dibalik lagi, tidak usah terlalu lama biar nanti juga tidak bantat. Nah ini di bawahnya kita pastikan tidak ada
endapan minyak, endapan coklat, jadi tercampur rata semua. Jadi di samping-sampingnya juga kita ratakan ya teman-teman. Ini kita ambil atau kita ratakan dengan spatula seperti ini. Insya Allah nanti agak bantet kuenya gitu ya. Kemudian ini akan saya bagi menjadi 3 bagian sama banyak atau sama rata. Kalaupun nggak sama rata sekali juga nggak apa-apa. Yang penting kita ada bahan untuk layer 1 dan layer 2 ini dengan adonan yang sama. Nah nanti untuk layer yang kedua yang coklat ini nanti akan kita tambah dengan susu kental manis atau SKM ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman punya rasa lain juga boleh, nggak apa-apa. Kalau saya sih ini adonan ori di lapisan pertama dan ketiga. Kemudian untuk lapisan yang kedua ini dari adonan ori saya tambahkan dengan susu kental manis atau SKM coklat. Ini nanti rasanya sudah nyoklat banget. Nah ini sudah tercampur ya teman-teman, saya sudah bagi 3. Ini saya tambahkan susu kental manis atau mungkin mau ditambah rasa yang lain juga boleh ya, sesuai selera saja. Ini saya tambahkan satu saset susu kental manis. Ini baunya enak sekali loh teman-teman, wangi gitu ya, harum gitu. Karena ada vanilinya juga, jadi vanili ini sebagai penyeimbang gitu ya, karena ada telur jadi biar nggak amis gitu, jadi kita tambahkan vanili. Nah ini sudah kita bagi menjadi 3 sama rata. Nah ini akan saya tambahkan coklat black forest ya, pasta coklat black forest ya. Jadi nanti rasanya itu enak banget teman-teman. Black forestnya kerasa banget ya. Jadi saya beli perasa black forest ini muter-muter loh teman-teman, karena di Klaten ini tidak ada toko kue yang cukup besar gitu ya, nggak seperti di Jogja kayak ada satu toko yang biasa langganan saya tuh lengkap gitu ya. Oke, kita tuang lapisan yang pertama dulu. Ini kita ratakan di dalam loyang. Kita ratakan, jangan sampai ada ruang yang kosong. Kita pakai spatula saja, kita ratakan ya teman-teman. Nanti kita hentak-hentakkan biar tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Karena kalau nanti ada udara di dalam itu biasanya nanti jadi berongga gitu ya. Kalau mungkin di sini ada teman-teman yang pinter bikin kue, mari berbagi pengalaman dengan saya, karena saya memang bukan pembuat kue ya. Saya hanya hobi saja, nyoba ini, nyoba itu gitu ya. Jadi kadang-kadang ya itulah, hasilnya tidak sesuai harapan, tapi sering hasilnya juga bagus. Oke teman-teman, ini saya pakai tusuk sate, saya ratakan seperti ini untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Aduh, terperangkap kayak apa ya? Jadi biar artinya rata, kemudian nanti pas kita kukus ini juga nanti tidak ada yang berongga gitu ya. Sementara kukusan sudah kita panaskan ya teman-teman. Jadi sudah airnya sudah mendidih, uapnya sudah banyak. Jangan lupa ditutup dengan kain juga tutupnya. Kemudian apinya kita bikin yang sedang ya, jadi tidak terlalu besar. Tetapi kalau teman-teman mau pakai api besar juga boleh. Tapi jangan lupa untuk mengecek airnya ya, jangan sampai kering, karena nanti kalau kering kuenya jadi rasanya aneh gitu ya. Kita akan kukus selama kurang lebih 10 menit sampai matang. Nah ini sudah 10 menit ya teman-teman, itu sudah bagus, kuenya sudah matang. Kita timpa dengan adonan yang kedua. Teman-teman kalau merasa panas, karena uap airnya juga panas sekali ya, kita kecilkan dulu apinya, kecil sedikit. Kemudian kita timpa dengan adonan yang coklatnya, yang tadi kita tambah SKM coklat, kemudian perasa black forest ya. Nah kita ratakan juga. Ini kita kukus juga selama kurang lebih 10 menit ya. Jadi sampai matang, sampai rata.
Karena ini nggak bisa kita hendak-hendak kan, kita ratakan saja dengan spatula. Kita tutup, kita matangkan selama kurang lebih 10 menit. Dan nanti kalau sudah 10 menit kita akan timpa dengan adonan yang ketiga. Tuh kan, coklat sekali kan. Ini kita timpa dengan adonan yang ketiga, teman-teman. Sama dengan yang tadi, kita ratakan. Jangan sampai ada ruang yang kosong. Ya, jadi semua tercover dengan adonan yang ketiga ini. Ini hati-hati ya teman-teman, karena uap panasnya ini, uap airnya panas sekali ya. Jadi biasanya saya kecilkan dulu kecil sedikit gitu, baru nanti saya masukkan adonan berikutnya. Kita ratakan, kita biar cantik, biar rapi, kita tutup, kita masak sampai matang ya teman-teman. Nah ini teman-teman penampakannya, cantik sekali, layernya kelihatan ya. Oke, selamat mencoba, terima kasih.